Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode saya dengan judulnya yaitu menggunakan genetik algoritma untuk menentukan program diet dan bulking. Langsung saja kita masuk. Rencana penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan berbasis uji logis yang dioptimasi menggunakan genetik algoritma Fuzzy-GA untuk membantu individu menentukan program diet atau bulking yang sesuai dengan kondisi fisik dan tujuan pribadi. Langsung saja kita masuk ke tabel pertama, yaitu variabel dan himpunan Fuzzy. Variabel himpunan Fuzzy, variabelnya yaitu usia, IMT, dengan kata lain indeks massa tubuh, aktivitas fisik, tujuan program. Himpunan Fuzzy muda, tengah, tua. IMT-nya kurus, normal, gemuk, obesitas. Aktivitas fisiknya rendah, sedang, tinggi. Diet, bulking. Nilai linguistiknya 18 sampai 30 itu muda, 31 sampai 45 itu menengah, 46 sampai 60 itu tua. Sedangkan 18,5 kurus, 24,9 itu 24,9 sampai 25 itu gemuk. Maaf, salah. 18,5 itu kurus, 18,5 sampai 24,9 itu normal, 25 sampai 29,9 itu gemuk, sedangkan 30 itu obesitas. Lanjut, 400 kalori rendah, 400 kalori sampai 700 itu sedang, 700 kalori itu tinggi. Tujuan programnya itu diet atau bulking. Kalau diet itu 1, bulking sama dengan 2. Oke, lanjut ke tabel kedua. BMI, Body Mass Index, rentan nilai 15 sampai 40. Kategorinya sangat rendah, normal, tinggi, sangat tinggi. Range-nya 15 sampai 17, 16 sampai 18,5, 18,5 sampai 25, 24 sampai 30, 28 sampai 40. Tipe fungsi keanggotaannya yaitu trapesium, tram, segitiga, trim, segitiga, trim, segitiga, trim, trapesium, tram. Lanjut ke tabel 3, yaitu aktivitas fisik, rentan nilai 1 sampai 10. Kategorinya sangat rendah 1 sampai 4, rendah, normal, tinggi, sangat tinggi. 1 sampai 4, 3 sampai 6, 5 sampai 8, 7 sampai 9, 8 sampai 10.
Tipe fungsi keanggotaan trapesium, tram, segitiga, trim, segitiga, trif, segitiga, trim, trapesium, tram. Jadi tabel 3 ini menggambarkan fungsi keanggotaan aktivitas fisik berdasarkan skala 1 sampai 10. Kategori aktivitas disesuaikan dengan estimasi jumlah kalori berdasarkan per hari. Jadi pendekatan IMT digunakan untuk menghubungkan skor aktivitas dengan pembakaran energi. Dengan metode ini, rekomendasi yang diberikan sistem dapat selaras dengan intensitas aktivitas pengguna. Lanjut ke tabel 4. Output jenis program diet atau bulking, rentan nilainya itu 0 sampai 3. Program diet ketat, diet sehat, bulking ringan, bulking maksimal. Rank output 0 sampai 1, 0,5 sampai 1,5, 1,5 sampai 2,5, 2,5 sampai 3. Fungsi keanggotaannya itu segitiga, triumph, segitiga, triumph, segitiga, triumph, segitiga, triumph. Jadi di sini ini menampilkan kategori output berupa 4 jenis program diet atau bulking. Jadi DP hasil akhir ini akan menjadi dasar rekomendasi dan penyesuaian kalori terhadap TDE penggunaan. Oke, langsung masuk saja ke rumusnya, yaitu jika usia sama dengan muda, IMT sama dengan gemuk, dan aktivitas sama dengan rendah, maka rekomendasi programnya sama dengan diet sehat. Nilai IMT dihitung secara otomatis dari berat dan tinggi badan dengan rumus. Jadi rumusnya itu seperti ini. Langsung masuk ke tabel 5, contoh data pengguna untuk penyusunan aturan. Oke, di sini usia 22, 30, 45, 60. Terus berat badannya itu sorry. Usia yang pertama itu 22, sedangkan berat badannya itu 75, tingginya 165, aktivitas 1, jenis kelamin wanita, IMT-nya 27,5 sama dengan gemuk. Kategorinya gemuk. Sedangkan usia kedua 30, beratnya 60, tingginya 170, aktivitas 7, jenis kelamin pria, IMT-nya 20, kategorinya gemuk, normal. Jadi
rumusnya itu seperti contoh berat badannya 75, tingginya itu 165, cara mendeskripsikannya itu yaitu karena tinggi masih dalam cm, ubah dulu ke meter supaya bisa gampang menghitungnya. Jadi kayak kalau beratnya 75 sedangkan tingginya itu 1,55 cm. Maka IMT-nya itu 75,5 dan kategorinya itu gemuk. Oke, lanjut kita lanjut 45, berat badan 40, tinggi 165, aktivitas 3, jenis kelamin wanita, IMT-nya 29,4, kategorinya itu gemuk, usia 60, berat 50, tinggi 155, aktivitas 9, jenis kelamin pria, IMT 20,8, normal kategorinya. Kita masuk ke pembahasan rumusnya, yaitu sampai kenapa dia kategorinya itu gemuk normal, karena berat badannya itu 75, jadi tinggi kalau berat badannya 75 sedangkan tingginya 165, kita harus masuk ke rumusnya, yaitu berat IMT sama dengan berat per 75 per 1,565 meter pangkat 2. Maka akan ada hasilnya, yaitu IMT-nya itu 27,5, itu kategorinya gemuk. Kenapa dia gemuk? Karena kita lanjut ke tabel 6, yaitu contoh aturan Fuji. Rule 1 yaitu FBI sangat rendah, AND aktivitas sangat rendah, AND jenis kelamin wanita. Rules 2 IF BMI tinggi, AND aktivitas sedang, AND jenis kelamin sama dengan pria. IF BMI normal, AND aktivitas tinggi. Jadi sini jumlah aturan Fuji secara teori dihitung dari kombinasi kategori. 5 kategori BMI kali 5 kategori aktivitas kali 2 kategori jenis kelamin sama dengan 50 aturan Fuji maksimal. Namun sistem dirancang fleksibel sehingga tidak semua aturan harus digunakan jika tidak relevan. Oke, lanjut ke tabel 7. Contoh konfusion matriks hasil pengujian sistem.
Di sini kelas prediksi atau sampai kelas aktual itu diet ketat, diet sehat, bulking ringan, bulking maksimal. Sedangkan diet ketat itu 18 2 0 0. Diet sehat itu 1 20 1 0. Bulking ringannya 0 1 15 1. Sedangkan bulking maksimalnya itu 0 0 2 16. Selain confusion matrix, dilakukan juga pengukuran mean squared error dalam kurung MSI untuk menilai selisih rata-rata kuadrat antara output sistem dan target. Nilai MSI yang rendah menunjukkan kesehatan hasil sistem dengan referensi ahli. Pengujian ini dilengkapi dengan perhitungan steady state error atau dalam kurung IESIS. Oke, langsung masuk ke tabel 8, yaitu input pengguna. Ini di sini variabelnya itu usia, berat, tinggi, IMT, aktivitas fisik, jenis kelamin. Nilai input 25 tahun, 72 kg, 165 cm, 26,4, 1 sangat dalam kurung sangat rendah, jenis kelaminnya itu wanita. jadi seperti itu ya input penggunanya. Langsung masuk ke tabel 9 dan tabel terakhir. Contoh fungsi keanggotaan untuk variabel usia. Itu usia sama dalam kurung tahun, kategori usia, derajat keanggotaan setelah optimasi GA. Diet ketatnya yang pertama itu diet ketat, kategori usia 18, derajat keanggotaannya itu 1. Yang kedua usia diet sehat, kategori usia 2, derajat keanggotaannya itu 20. Usia atau tahun, bulking ringan, kategori usia 0, derajat keanggotaan 1. Setelah ini, oke, langsung ke penjelasannya. Setelah nilai input difusifikasi, sistem mengevaluasi aturan fusi menggunakan metode Mandani. Misalnya ada aturan jika usia sama dengan muda, IMT sama dengan gemuk, aktivitas sama dengan rendah, dan jenis kelamin sama dengan wanita, maka rekomendasi sama dengan diet sehat. Peran GA mengoptimasi bobot aturan fusi dan memilih aturan yang paling relevan. Jika ada aturan yang jarang terpakai atau tidak memberikan hasil signifikan, GA akan menyusutkan pengaruhnya sehingga inferensi menjadi lebih efisien dan akurat. Oke. Mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.